Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa iyyakum rahimahumullah. Di kesempatan yang begitu agung dan mulia ini, khatib akan membawakan tema dalam khutbah hari ini adalah tentang yang disebut kiat-kiat meraih kemenangan. Ketika manusia seluruhnya tanpa terkecuali ditanya, pengen sukses atau pengen gagal? Jawabnya pasti hanya satu, sukses. Pengen menang atau kalah? Jawabnya hanya satu, pengen menang. Pengen bahagia atau sengsara? Jawabannya hanya satu, pasti bahagia. Ini sebagai fitrah dari manusia. Namun ketika kita merujuk, ketika kita melihat keadaan yang terjadi, cita-cita, keinginan, harapan itu sudahkah terrealisasi? Ini satu kiat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam hal ini banyak sekali orang mengukur kesuksesan hanya berkaitan dengan masalah duniawi. Seperti orang yang begitu kaya dikatakan sukses. Orang yang tingkatnya dalam masalah kedudukan, ketenaran tinggi, luar biasa dikatakan sukses. Ini pun juga tidak keliru kalau kacamatanya adalah duniawi. Namun kita sebagai seorang mukmin, tentu kacamata kita bukan duniawi semata, tapi duniawi dan ukhrawi. Artinya kesuksesan itu bukan dilihat hanya kesuksesan dunia, itu belum mencukupi, itu belum
dikatakan sukses yang sebenarnya. Karena apa? Sukses duniawi belum tentu nanti sukses ukhrawi atau akhirat. Oleh karena itu Islam melihat namanya kesuksesan sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala. Quran surah 2 atau Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah kesuksesan yang komplit, kesuksesan yang sebenarnya. Lantas bagaimana kiat-kiat untuk meraih ini semuanya? Inilah PR yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini nanti bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Yang pertama, ketika kita melihat dalil tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka khotib akan membawakan 3 fase dalam kesuksesan. Fase pertama jangka pendek, fase kedua jangka menengah, fase ketiga jangka panjang. Yang pertama, fase pertama jangka pendek. Apa kesuksesan ini? Sebulan yang lalu kurang lebihnya kita melaksanakan puasa. Maka kesuksesan puasa ini adalah jangka pendek. Kalau kita bisa sukses, maka nanti ciri-cirinya seperti apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala melalui firman-Nya sangat hafal kita kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, la'allakum tattaqun, sudahkah ada pada diri kita? La'allakum tattaqun, sudahkah kita peroleh? La'allakum, sudahkah kita dapat? Baik, untuk mengukur takwa puasa kita itu seperti apa, khotib akan membawakan 1 ayat dan 1 pendapat ulama. Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini menjelaskan peringkat atau kedudukan seorang muslim. Orang Arab Badui di ayat ini mengatakan, setelah ia mengucapkan syahadat, mengatakan, aku telah mukmin. Allah menjawab, belum, engkau muslim. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati. Maka berdasarkan ayat ini para ulama mengklasifikasikan tingkatan orang yang beragama sebagai berikut. Yang paling rendah adalah muslim, orangnya Islam agamanya. Jadi orang yang baca syahadat, ia langsung disebut seorang muslim atau Islam. Kemudian ketika ia sudah meyakini dan mengamalkan nilai-nilai Islam, maka ia disebut dengan orang mukmin. Kemudian ketika ia sudah mengamalkan terus dan istiqomah, maka dia tidak melakukan kecuali lillahi ta'ala, merasa diawasi oleh Allah. Ia tingkatan puncaknya yang namanya muhsin atau ihsan. Jadi muslim, mukmin, dan muhsin. Kemudian kita lihat Al-Imam Qudamah menyampaikan bahwa manusia itu dalam berpuasa dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, nanti kita puasa di mana? Itu. Baik, yang pertama beliau menyampaikan puasa yang namanya umum, yakni tingkatan orang yang Islam atau muslim tadi. Ciri-cirinya apa? Dia berpuasa hanya menjaga hal-hal yang
membatalkan puasa. Itu. Maka ketika tingkatan ini, padahal ini mayoritas, untuk meraih nilai takwa sungguh sangat sulit sekali. Yang kedua, orang yang puasa khusus atau tingkatan mukmin. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama tadi, yang membatalkan puasa pasti lewat. Yang kedua, yang membatalkan atau yang mengurangi nilai-nilai puasa sudah dijalankan semaksimal mungkin. Jadi ketika puasa, matanya puasa, pendengarannya puasa, mulutnya puasa, hatinya puasa, semua anggota tubuh berpuasa. Jangan sampai nilai-nilai puasa kita berkurang. Ini insya Allah kalau tingkatan kedua ini untuk meraih la'allakum tattaqun sangat mudah. Tingkatan ketiga, tingkatan ihsan atau muhsin. Kalau Ibnu Qudamah menyampaikan puasa di atas khusus, lebih khusus lagi. Maka khusus bil khusus. Tingkatan ketiga ini, yakni tingkatan yang dimana yang pertama membatalkan puasa pasti, yang nilai mengurangi puasa sudah dijaga, yang ketiga memaksimalkan seluruh amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan dimaksimalkan. Bukan berhenti di situ. Istiqomah setelah selesai Ramadan. Maka tingkatan yang ketiga ini la'allakum tattaqun insyaallah terwujud. Masya Allah kan. Kemudian ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Apa kegunaan manfaat orang yang bertakwa? Ternyata modal terbaik kita hidup di dunia mencapai nanti sukses akhirat adalah dengan takwa. Allah melalui firman-Nya menjelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Kemarin bagi yang mudik, ketika mudik bekalnya cukup, maka perjalanannya ketika mudik dan di kampungnya pasti tenang, pasti nyaman, pasti enak. Tetapi ketika mudik kemarin pulang kampung tidak, modalnya cukup, di perjalanan bingung, bimbang, dan di kampungnya pun juga tidak nyaman. Itu mudah. Dan kita semuanya ini akan pulang kampung. Kampung kita mana? Ingat, Nabi Adam tinggalnya di mana awalnya? Di surga. Jadi kita akan pulang kampung harus masuk surga. Karena kampung nanti ada dua, surga dan neraka. Kita pulang kampung wajib masuk surga. Itu. Maka modal takwa ini harus betul-betul kita raih. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tahapan-tahapan dari kita, alam ruh, alam kandungan, alam dunia terus sampai surga ini sangat panjang. Ini perlu modal yang namanya takwa. Kemudian takwa di samping itu ketika kita di dunia dengan takwa ini apa? Allah menjamin. Khatib hanya membawakan satu surat di antara sekian makna takwa keutamaannya, yakni Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 5. Janji Allah bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi atas seluruh problem yang begitu rumit dan begitu sulit seperti ini. Hanya dengan takwa Allah akan berikan. Contohnya apa? Serumit apa? Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud laknatullah. Tapi bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan solusinya.
Ya nar, kun jadilah bardan wasalaman ala Ibrahim, dingin dan penyelamat atas Ibrahim. Selesai masalah itu. Bahkan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Manusia hidup di dunia ini bukan tujuannya kita hidup diperintahkan untuk mencari rizki, tapi kita hidup disuruh beribadah kepada Allah. Rizki akan datang kalau kita punya yang namanya magnet. Apa magnetnya? Takwa kepada Allah. Yang ketiga, yaj'allahu min amrihi yusra. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang hadapi. Masalah apa yang paling sulit dalam hidup ini? Bertakwalah kepada Allah. Saya akan berikan contoh. Takwa akan diberikan kemudahan. Nabi Musa, depan laut merah, belakang Firaun dan bala tentaranya. Apa yang terjadi? Sesulit apapun itu, ternyata Allah memberikan perintah. Pukullah tongkatmu ke laut. Kita dipukul, selesai urusannya. Bagi orang yang bertakwa, enggak ada masalah yang enggak selesai. Kemudian wa yukaffiru anhu sayyi'atih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan yang terakhir wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Inilah kemenangan yang pertama. Ma'asyarul muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Kemudian kemenangan kedua apa? Jangka menengah, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini PR kita. Karena hanya dengan Islamlah, kita berimanlah, meninggal dalam keadaan itu, nanti Allah akan memasukkan ke dalam surga. Dan wasiat ini dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Quran surah 2 ayat 131. Maka wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, mewasiatkan Ibrahim dan juga Yakub. Apa yang diwasiatkan? Wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu. Dan ini pula yang ditanyakan oleh Allah melalui perintahnya, Quran surat 3 ayat 102. Ini tolong pegang erat-erat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahkan dua di ayat itu. Bertakwa yang sebenar-benarnya. Maka kenapa setiap tahun kita disuruh berpuasa biar bertakwa? Kalau ia sudah bertakwa, biar takwanya semakin haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ciri-cirinya orang yang takwa yang sebenar-benarnya untuk menggapai ridho Allah tadi apa? Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan hal yang sangat apik tafsirnya. Ini disebutkan tafsir Quranul Azim juz 2 halaman 388 sampai 389. Haqqa tuqatih, makna pertama ayyuta'a fala yuqsa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Siapa yang masih bermaksiat kepada Allah berarti ia belum haqqa tuqatih. Kemudian wa ayyudhkaru fala yunsa, Allah itu diingat, tidak dilupakan. Kebanyakan orang fungsi Allah disamakan dengan fungsi dokter. Kita ingat dokter kapan? Ketika kita sakit. Jangan seperti itu. Kita ingat Allah ketika kita sedang punya masalah. Jangan seperti itu. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, situasi kondisi sebagaimanapun, tetaplah ingat kepada Allah. Yang ketiga, wa ayyuskaru fala yukfar. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Itu makna haqqa tuqatih. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terus bertakwa kepada Allah. Baik, bagaimana ciri-ciri meninggal dengan dalam keadaan muslim? Ada yang meninggal dalam keadaan sujud. Ada yang meninggal dalam keadaan mabuk. Ada yang meninggal dalam keadaan berkhutbah. Ada yang meninggal dalam keadaan siam. Ternyata meninggal itu ada dua.
husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang su'ul khotimah kita coret, kita husnul khotimah. Bagaimana cara meninggal husnul khotimah? Tipsnya, kiat-kiatnya, ternyata istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka disitulah nanti meninggal dalam keadaan takwa. Subhanallah. Semoga Allah yang Maha Suci memberikan kepada kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Fase ketiga, yakni kemenangan jangka panjang. Ada dua, yakni terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kemenangan jangka panjang. Cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah satu, berjumpa dengan Allah di surga Firdausnya. Kedua, berjumpa dengan Rasulullah dan berkumpul bersamanya. Betapa nikmatnya itu. Yang ketiga, masuk surga bersama keluarga besar kita. Yang keempat, selamat dunia dan selamat akhirat. Jika empat ini kita raih, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Baik, bagaimana cara meraih dunia dan akhirat ini? Rasulullah SAW menyampaikan, khatib akan menyampaikan satu hadis. Ini cara yang sangat apik, yakni hadis ini riwayat At-Tabrani. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, yuqarribu minal jannah, apa-apa yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidu minan nar, dan apa-apa yang menjauhkan kepada neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semua telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Jadi enggak ada tersisa. Jadi kalau begitu, jalan menuju surga dan dijauhkan dari api neraka apa? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya yakni Fathul Bari menjelaskan bahwasanya cara mendapatkan surga itu mudah, yakni dengan memperbaiki niat serta beramal solih, istiqomah. Jadi perbaiki terus niat dan beramal solih. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, demikian juga cara memperoleh neraka juga mudah. Dengan cara apa? Menuruti hawa nafsu dan mengerjakan kemaksiatan. Silahkan mau pilih yang mana? Surga atau neraka? Baik, pasti semuanya milih surga. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa. Di antaranya adalah ketika kita cinta keluarga kita, ingin masuk surga bersama, kita selalu berdoa nama-nama orang tua kita yang kita cintai, anak-anak kita, keturunan kita, semoga kalau terdaftar di penduduk neraka agar dihapuskan. Allahumma a'tik riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Insyaallah. Yang terakhir, jangan lupa doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harus terus kita istiqomahkan. Insyaallah Allah akan mengijabahi doa kita. Diselamatkan dari seluruh fitnah baik dunia maupun akhirat, dan Allah selamatkan dunia dan akhirat kita.
Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا كريم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من النار. اللهم يا السلام، اللهم يا كريم، اللهم يا عفو يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.